Shalom, salam sadis, salam hari Jumat. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Market masih nyesek ya, BTC domnya menguat lagi. Setelah nutup daily candle lebih menguat lagi itu BTC domnya. Altcoin di squeeze terus ya. Ya, kita lihat untuk hari ini Jumat, ternyata belum jadi Jumat berkah ya. Ini Jumat tanggal 7, waduh, minggu depan Jumatnya itu Valentine lagi. Mudah-mudahan minggu depan dikasih hijau dulu lah ya. Buat yang jomblo-jomblo yang punya pacar kan mau Valentine, mau beli gift buat doi ya kan, biar kantong ada duit dikit ya kan. Mudah-mudahan ya minggu depan bisa agak hijau lah. Ya, udah Valentine Day ya, buat anak-anak muda. Jangankan anak muda, sekarang aja cabe-cabean, terong-terongan aja bisa celebrate Valentine Day ya. Butuh dana, butuh fulus ya. Nah, mudah-mudahan lah, tinggal seminggu lagi kan. Minggu depan Februari 14 kan Valentine Day ya. Seminggu lagi pas juga. Ya mudah-mudahan market bisa agak baik lah ya. Tapi kalau lihat dari candle nutupnya kurang baik, masih down. Apalagi event malam ini nih. Nanti kita coba bahas, kita lihat dulu sekarang. Saya buat video market cap di 3 triliun, 18 billion, turun hampir 1% ya, let's say 1%, 0,96 kan ya, 1% lah kita genapkan market capnya turun ya. Tapi volume transaksi ada naik dikit 4% di 100, kemarin kan 122 something, ini 126,3 billion. Nah yang gak enaknya BTC DOM, aduh kemarin 60,4 aja kita teriak, kita minta dia turun, bangke dia malah menguat lagi. Tadi habis nutup terus menguat 60,8, ini lebih menguat lagi 60,9. Nah, bangke dia. Fear and greed, posisi fear di 35%. Ini kemarin dia daily candlenya nutup di 96,6. Terus tadi dia nutup 96,5 ya. Nah terus habis itu dia sorong balik ke 97. Sekarang saya buat video BTC posisi di 97.585. Ya sekitar 1000 dia sorong balik setelah nutup candle dailynya ya. Ethereum di 2721. XRP agak sedikit ini. Tadi dia nutup di $2.34, ini sekarang $2.36. Nah, sedikit ini aja yang nggak gimana. Ya yang jelasnya tersqueeze ya, altcoin pada tersqueeze ini. Ini malam agak ini juga sih. Ini event penting tapi kayaknya nggak. Ya kita lihatlah. Kalau dilihat datanya udah mulai kelihatan, udah kurang-kurang bagus ya. Data ekonomi semalam juga kalau kita lihat, makanya dia semalam dolar juga agak melemah. Yen yang menguat ya. Yen menguat karena ya udah inilah, kemarin habis potong masih orang trade pikir dia banyak yang ngelong, belum ini kan dia belum turunin banyak ya. Ini sekarang dia menguat. Dan juga yen dari kemarin agak menguat ya, karena newsnya kayaknya masih mau dinaikkan lagi, masih mau high rate gitu, sampai 1% itu newsnya buat yen gitu ya.
makanya dia yen menguat gitu. Tadi pagi sempat dia nutup di 151,1 gitu. Dia juga begitu, selalu yen koneksi dengan emas gitu. Saat yen menguat, emas juga naik tinggi. Nanti kalau emas koreksi, yennya melemah. Selalu sering begitu saya lihat. Semalam saya tahu dapat balik, saya ketendang 2 kali semalam, lumayan dapatnya. Lumayan juga. Data 2 hari ini ya kurang bagus ya. BOA juga newsnya kurang bagus. UK ya. UK cut kemarin turun 0,25 basis point jadi 4,5% interest rate-nya. Dan keluar newsnya semalam saya baca tadi pagi juga anjlok sekali ekonominya ya untuk UK. Data ekonominya ambles banget, krisis gitu ya. Nah semalam juga data gembel keluar jelek, data gembel naik ya. Yang diperkirakan agak naik 2014 justru di atas dari forecast 219 data gembel ya. Ini mulai satu-satu mulai lebih clear lagi tuh ya. Unit labor cost-nya juga drop kan. Nah ini data, nah agak labor, makanya hari ini gimana saya kurang agak wanti-wanti juga gimana untuk hari ini dia di Jumat ini ya. Jumat ini penting selain NFP kan, terus unemployment rate. Nah terus jam 10-nya ada Fed Monetary Policy Report ini ya, di jam 10. Itu yang malam ini kemana? Karena begini, ini kelihatan kayaknya udah mulai ini. Dan saya baca itu newsnya untuk Biro Labor Department yang biasa keluarkan data employee ya kan, labor ya. Ternyata tiba-tiba mengatakan akan revisi data 12 bulan sebelumnya. Nah, mampus lo kan. Saya nak perutnya ada keluarin data saat Biden, sekarang Trump. Nah, ini akan terbuka nih. Tiba-tiba akan revisi data. Dan katanya kemungkinan bulan depan, bulan Maret. Katanya biasa perhitungan di Maret lebih tepat. Ya, beragam lah alasannya. Ya, BLS. Biro Labor Department akan revisi data. Ayo loh, ini nanti ketahuan data yang jelasnya gimana jeleknya. Nah, itu market gimana nanggepinya ya. Andai kata ini saya rasa unemployment rate-nya akan naik ini, bukan 4,1 ya. Yang kemarin si Bideng turunin, mungkin perintah dia akan naik ini ya. Nah, jadi di Maret ini masih agak lampu merah juga kalau nanti revisi data kebuka satu persatu semua. Wah, kalau anjlok, market ikut drop juga kan. Nah, itu masih kita wanti-wanti ya. Jadi yang sangkut masih pantat kempot lah ya. Nah, inilah saya bilang, saya sering teriak data mereka dipalsukan, data mereka nggak jelas, dimanipulasi. Ada yang komplain, ada yang ngejek saya kan. Oh, itu kata si kakek beris ya kan. Nah, terus di channel lain itu yang nyindir saya, konspirasi, baca data katanya, pakai data ya kan. Ini masih bull, kuartal 1 akan bullish ya, akan all season. Mampus lu. Yang denger dia sekarang pada sangkut, cari dia gitu ya. Nah, kasihan. Nah, sekarang baru saya jawab hari
Semalam saya baca berita BLS akan revisi data. Nah, siapa yang benar? Ya, saya udah sering katakan akan sering manipulasi data. Dibilang saya konspirasi asal cuap gitu ya. Kita udah dapat info yang tepat, ya kan? Nah, sekarang revisi dia. Ke depan bulan Maret nih bisa aja masih Maret merah lagi di kuartal 1 yang katanya dia baca data hebat, bisa ini kan. Saya selama ini kan di channel lain disindir-sindir, di ini saya senyum, saya ketawa, saya bilang biar waktu yang jawab kan. Nah, sekarang waktu udah mulai jawab tuh. Nah, lu baca data hebat, orang yang ngikutin lu udah pada sangkut tanggung jawab lu sekarang. Nah, jadi biasa aja lah. Kita analisa, bisa salah, bisa ini, nggak perlu nyerang-nyerang, ya kan? Saya di sini tuh nggak pernah nyerang siapapun. Saya yang sering diserang gitu kan. Nah, sekarang saya buktikan. Nah, ini jawabannya ya. Bulan Maret nanti BLS akan revisi datanya 12 bulan. Berarti tahun kemarin 12 bulan full. Berarti itu dipoles tuh ya. Nah, nanti kita lihat lah. Saya berapa hari lalu saya masih pikir wah Maret mungkin bisa. Saya udah perkira Februari ini anjlok ya. Mungkin di Maret nutup kuartal 1 bisa agak di ini. Tapi denger mau keluarkan data, mau rilis data. Nah, saya wanti-wanti 50-50 juga nih. Ini gimana nih ya. Masih apa? Kuartal 1 ini unclear, nggak jelas, abu-abu ya. By the way, hari ini jam 8.30 dan NFP, non-farm payroll ya. NFP kalau lihat ininya drop, sebelumnya 256.000, ini forecast 169 ya. Ini unemployment rate-nya saya rasa ini bukan akan naik nih, saya yakin ya. Tinggal itu jam 8.30 nanti tinggal yang Fed Monetary Policy Report jam 10. Nah, jam 8.30 ini kalau lihat datanya ini kayaknya dolar bisa melemah lagi. Nah, kalau data dia nggak bagus, dia agak melemah, mudah dolar melemah gitu. Kalau dolar melemah, mudah-mudahan BTC bisa agak disorong lah ya. Tapi jangan BTC aja. Ini kalau BTC yang naik, BTC domnya juga ikut naik, ya mampus lah itu altcoin gitu. Ya. Nah, ini saya agak ragu. Sebenarnya saya hari ini pengen short lagi gitu. Ya, saya pengen short, tapi lihat data begini saya agak ragu. Jam 8, jam 10 nanti ini Fed Monetary Policy-nya, reportnya apa nih? Nah, ini saya agak ragu gitu. Padahal saya pengen short lagi hari ini kan. Tapi lihat ininya ya udah tunggulah. Saya karena ragu, saya biasanya kalau ragu saya nggak akan ini. Kecuali nanti dia tiba-tiba hijau tebal, ya mungkin di situ saya berani saya ambil short gitu. Kalau sekarang enggak lah. Ini baru hijau tipis tadi ya. Tapi kalau dia agak tebal, mungkin saya akan coba ambil short gitu. Untuk sekarang belum sih, ya nunggu reaksi ininya ya. Atau nanti setelah market Europe buka, lihat gimana dia ya. Jadi kita tunggulah. Malam ini memang termasuk penting data yang ditunggu ya. Ya, kemungkinan sih kalau lihat ininya dolar bisa ini asal dia jangan anomali gitu, ya. Kalau dia anomali ya agak bahaya juga kalau dia anomali. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan agak bisa membaik. Dia kata dia naik dikit, ya ini bandar harus setel turun dulu. Dia punya BTC dom ini, dominasinya terlalu menguat ini.
Ya memang kondisi begini sebaiknya tunggu lihat event aja sih, ya. Karena takutnya let's say dolar agak melemah, nanti datanya di jam 8.30 waktu Eastern gitu kan dia keluar, harusnya dia keluar datanya jelek, dolar agak melemah. Nah, dolar melemah ya harusnya gold hijau, BTC hijau gitu kan. Tapi setelah itu jam 10 Fed monetary policy report itu efeknya apa? Itu belum kita tahu nanti yang keluar datanya apa. Itu masih kita tunggu jam 10 lagi reaksi market. Tapi bisa jadi mungkin malam ini saya lihat justru lebih ngefeknya di labor ini, ya. Saya rasa bandar ngolah market malam ini dengan newsnya labor, saya rasa, ya. Ini kok kelihatan sih, saya yakin malam ini data pengangguran, unemployment rate akan naik itu, bukan 4,1. Saya rasa akan naik dia 4,2 atau bisa aja 4,3 langsung. Jadi kita tunggulah malam ini kemana ini, ya. Tapi yang jelas nanti lebih jelas lagi data di bulan 3 katanya akan direvisi, BLS ya, data inflasi lah ya kan. Data inflasi juga BLS yang keluarin kalau nggak salah ya. Kita lihatlah nanti. Jadi kayaknya Maret juga masih abu-abu kayaknya kalau begitu ya. Masih bisa aja ngedrop lagi di ini nanti kalau tiba-tiba banyak yang nggak jelas kebuka ya, market bisa aja tambah merah juga nanti di Maret ini ya. Jadi belum tahu kita lihatlah perkembangan. Sekarang ini nggak bisa ini mending maju selangkah, lihat selangkah, kita lihat ada news apa, gimana reaksi market, baru kita ambil langkah. Sekarang ini begitu, nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa zero all season datang, bla bla bla, nggak bisa, hati-hati ya. Ini apalagi udah banyak yang sangkut di altcoin kan, ya jangan kejar lah ya. Itu aja sih pembahasan di hari ini ya. Saya data gini agak ragu, mau scalping aja ragu ya. Pengennya sih ngelong, tapi lihat BTC DOM-nya begitu tinggi, ragu juga gitu. Kecuali ada perubahan tiba-tiba, kalau nanti Anda tiba-tiba lihat BTC DOM-nya ada turun, ini kan 60,9, tiba-tiba aja dia kalau ada turun, ya kan, 60,8, 60,7, nah itu bisa langsung ini scalping ambil long gitu. Tapi kalau lagi begini, ragu. Mau nge-short juga, ragu juga. Lihat ini, data ekonomi harusnya setelah keluar ini jam 8.30 harusnya agak-agak bisa hijau dikit sih. Kalau ini ya sesuai perkiraan ya, kalau sesuai perkiraan. Tapi kalau enggak ya makanya lihatlah. Saya mungkin lebih pantau saw, andai kata saw bisa agak lebih hijau tebal, mungkin nanti saya coba short sekali untuk di saw. Jadi begitu aja video pembahasan di hari Jumat. Oh ini ada yang tanya, algo masih bagus. Saya udah pernah bilang kan, algo masih oke semenjak Trump menang ya. Itu Trump udah kasih angin, koin Amrik lebih promise, makanya algo selang nggak ini udah ada investor yang masuk dan dia udah garap proyek. Nah sekarang algo baru kemarin saya kasih tahu kan, dia lobby Elon ya, lobby Elon Musk pakai blockchain dia. Nah Cardano gimana? Kok Cardano masih progres juga Harvardnya ya, dia juga si ini Charles Hoskinson masih lobby juga, banyak yang lobby supaya Doge
bukan CoinDoge ya, Doge itu departemen yang dipimpin Elon Musk ya, supaya pakai blockchain mereka gitu. Jadi masih ini, dan dia masih progres terus. Cuma ya kalau soal harga, terutama Cardano masih lemot, karena Cardano ini banyak yang nggak suka, paus-paus itu banyak nggak suka, dan si Charles Hoskinson ini bodoh amat karena dia kaya gitu ya. Dia Charles Hoskinson ini mau kalian maki mau ngomong aja bodoh amat, dia nggak dia bilioner gitu ya. Dan dia benar-benar manage, dia benar-benar kerja. Dia bukan hanya di blockchain Cardano ini, dia banyak sekali bisnisnya gitu. Si Cardano ini, si Charles Hoskinson ini ya, selain ini dia bangun Cardano blockchain ya, dia sendiri punya dengan abangnya, kalau nggak, abangnya itu dokter gitu ya, juga patungan mereka klinik, bangun medical clinic gitu ya. Kalau nggak salah abangnya itu dokter kulit juga, skin gitu kalau nggak salah. Jadi bagian-bagian inilah kulit. Jadi juga pakai blockchain Cardano juga ya. Nah, lain juga dia ada usaha kontraktor juga dia ya. Banyak usahanya gitu ya. Jadi dia bodoh amat, dia cuma fokus proyek bener gitu. Dia bangun jaringan Cardano ini, memang dia pengennya itu nanti ke depannya ya jadi mesin kayak Amazon gitu. Banyak orang pakai misalnya gitu. Itu target dia dari awal gitu. Tapi cuma itu harganya lemot karena paus-paus nggak bisa mainkan gitu ya. Makanya nggak ini. Cuma proyeknya jalan gitu. Tapi ke depan masih promise ya, masih promise gitu. Karena dia garap proyek-proyek penting juga gitu. Cuma takes time gitu ya. Ini 2025 harusnya roadmap-nya kelar. Kayaknya ada yang diperpanjang gitu. Entah apa lagi gitu. Di 2026 gitu. Jadi terus ada ya. Termasuk dia ada AI-nya lah, kuantumnya juga dia masuk, juga proyek kuantum juga ada ya. Bukan Algo aja, Algo promote lobby si ini, dia juga ada kuantum ininya di Algo. Nah, si Cardano juga ada bangun itu juga pakai kuantum juga gitu. Selain juga AI dia udah ini ya, terus kan di jaringannya ada si Singularity juga ya, walaupun Singularity sama Fed AI, tapi dia masih ini, misalnya Singularity DAO-nya masih di jaringan Cardano gitu ya. Jadi yang tanya, yang minta senggol dikit Cardano, itu yang bisa saya sampaikan. Terus yang tanya Chainlink gimana? Chainlink ya bagus, Oracle ya gitu juga. Chainlink ini juga ada yang nahan sebenarnya, itu Chainlink ini sangat bagus, sangat promise, use case-nya besar gitu. Cuma ada yang nahan harga dari dulu. Entah siapa, nggak mau kasih dia berkembang. Gua rasa juga yang nahan-nahan ini dari dulu. Itu dulu ya, posisi mereka ini kayaknya pos-pos ETH juga yang mainkan supaya nggak naik Chainlink ini. Dan XRP juga disikut ya. Nah, Ethereum lah yang jadi di posisi kedua. Sebenarnya dulu waktu sebelum XRP kena itu kan BTC, XRP, Ethereum itu bersaing di posisi kedua sama ETH. Nah, kayaknya gua rasa ini di belakang ada politik kotor lah ya, entah apa ya. Dan Chainlink juga sangat menjanjikan saat itu ya. Chainlink juga bisa di 5 besar saat itu, 4 besar, 5 besar posisi di situ. Nah, terus itu jadi yang agak lebih ini waktu itu kan saingan Ethereum, Cardano termasuk. Nah, itu koin-koin itu kena sikut, ada ya XRP tiba-tiba berkasus disu gitu kan. Nah, Chainlink selalu dari dulu begitu naik nanti sampai limit ada ngedam ya. Dulu ketahuan bekas employee-nya juga yang kerja di Nexo ya. Itu satu udah ketahuan gitu. Dia juga tukang ini ngedam nanti ini. Dia bekas pegawai di Chainlink dulunya. Tapi di belakang satu hal lagi saya lihat juga kayaknya
ada paus Ethereum yang nge-hold banyak Chainlink ini untuk ditahan. Begitu naik dikit, udah sampai limit di mana mereka kira cukup, nggak boleh lebih lagi, itu mereka dump, ya. Dump, nanti mereka serok harga bawah lagi, ya. Jadi Chainlink ini padahal use case-nya gede, sangat bagus. Semua mereka butuh pakai, walaupun Ethereum gede sih gimana, si Solana butuh Chainlink ini. Karena Chainlink ini, Oracle ini, dia selain data di blockchain, online dia ambil, ya, dari dia langsung, secara tradisional dia juga sedia banyak data gitu. Makanya rata-rata ini, memang kalau mau bersaing sebenarnya secara Oracle belum ada yang bisa nge-beat Chainlink. Cuma itu, Chainlink ini dari dulu setahu saya, ya, atau dibilang Stinky Marine, kan dia dulu yang hold Chainlink itu kan kayak XRP Army, ya kan, ada geng, ya kan. Kalau Chainlink ini Marine, ya, jadi Stinky Marine dia bilang. Ling-ling, kalau kita panggil Neng Ling-ling, ya. Masih promise, ya promise, cuma harga mungkin itu nggak bisa terlalu tinggi. Cuma mau naik berapa kali masih oke. Misal di bearish time nanti Anda ambil Chainlink, ya, untuk cari-cari dia naik 3-5 kali itu masih mungkin gitu, ya. Itu sih oke yang bisa saya sampaikan di video hari Jumat ini. Salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.